wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tahullu bihal uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur as-si'ab wa turdika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Allahumma ij'al majalisana majalisa Rasulillah wa ayyamana ayyama Rasulillah wa layalina layali Rasulillah washrah sudurana bi'ulumi Rasulillah wamla' qulubana bihubbi Rasulillah wa adliq alsinatana bianwaris salat wassalam ala sayyidina Rasulillah wajaddid bina sunnata Rasulillah warawih arwahana bi'abiri Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ba'du, melanjutkan pengawasan fikih madzhab Syafi'i sampai halaman 19. Faslun walladzi yunqidul wudu'a sittatu asya'a. Fasal tentang pembahasan tentang hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Ketika kula panjenengan sudah melaksanakan wudu, sudah posisi suci dengan wudu, kira-kira mangke apa hal-hal perkawis-perkawis yang dapat membatalkannya, atau hal-hal yang dapat menjadikan wudu kita batal. Kita was. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun walladzi yanqudu al-wudu'a sittatu asya'a. Hal-hal atau perkawis atau perkara yang dapat membatalkan wudu ada 6 perkara, ada 6 hal. Apabila kita atau kula panjenengan dalam keadaan wudu suci melakukan satu di antara 6 hal niki, satu di antara 6 perkawis niki, maka wudu kita akan batal. Yang pertama apa? Yang pertama, ma kharaja minas sabilaini. Kula serian redaksine walladzi yanqudu al-wudu'a sittatu asya'a. Ma kharaja minas sabilaini wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkini wa zawalul aqli bi sukrin aw maradin wa lamsur rajuli al mar'ata al ajnabiyyata min ghairi hailin wa massu farjil adamiyyi bi batinil kaffi wa massu halqati duburihi alal jadidi. Terus fasal niki membahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan wudu seseorang. Apabila orang itu dalam keadaan wudu, kemudian dia melakukan salah satu daripada 6 perkara niki, maka wudune kula panjenengan atau wudu orang yang sedang posisi setelah wudu atau wudunya orang tersebut akan menjadi batal. Yang pertama adalah ma kharaja minas sabilaini, yaitu sesuatu atau keluarnya sesuatu dari 2 jalan. 2 jalan ini maksudnya apa? Yaitu kubul kalih dubur. Segala sesuatu apabila ada sesuatu apapun itu keluar saking atau dari salah satu 2 jalan niki, kubul utawi dubur, maka hal itu bisa membatalkan wudu. Entah niku perkara atau sesuatu yang keluar itu berupa benda atau aroma, baik perkara itu suci ataupun najis, baik perkara niku kering ataupun basah, baik yang keluar niku sesuatu yang normal seperti pipis atau sesuatu yang keluar itu langka maksudnya jarang terjadi, misalkan seperti darah. Maka apabila
sesuatu itu keluar daripada salah satu dua jalan tersebut dapat membatalkan wudhu seseorang. Pokoknya patokane segala sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan niki, yaitu kupul utawi dubur, maka dapat membatalkan wudhu kula panjenengan sedaya ketika kita sedang telah berwudhu. Kecuali apabila yang keluar itu mani. Ketika orang niku kok keluar mani, di situ yang wajib napa? Bukan wudhu, atau bukan apa? Yang wajib bagi dirinya itu bukan wudhu, tapi dia kewajiban melakukan hal yang lebih wajib, yaitu apa? Mandi. Ketika orang niku keluar mani, maka yang wajib bagi dirinya adalah mandi, seperti itu. Niku yang pertama di antara hal yang dapat membatalkan wudhu seseorang, keluarnya sesuatu itu dari salah satu dua jalan niki. Nah sekarang apabila ada sesuatu niku keluar dari selain dua jalan niki, ada perkara keluar dari diri manusia, tapi keluarnya niki dari selain dua jalan niki. Misalkan ada orang keluar pipisnya atau keluar BAB-nya, air besarnya, itu dari lubang, tapi lubang niki selain dua jalur kubul atau dubur. Bagaimana? Dapat membatalkan wudhu napa mboten? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Ini namanya fikih iftiradi. Fikih iftiradi itu mengandai-andai. Apabila terjadi pada seseorang atau terjadi sesuatu hal demikian, maka bagaimana? Misalkan ada orang mengeluarkan kotoran pipis atau buang air besar tapi di luar dua jalur niki, apakah itu bisa membatalkan wudhu? Maka di situ para ulama-ulama kita sudah membahas, sudah memberikan hukum, memberikan pandangan hukum. Di situ ada perinciannya, ada tafsil. Apabila jalan keluar yang asli niku masih terbuka, misalkan ada orang dia mengeluarkan kotoran air seni atau BAB tapi tidak melalui dua jalur normalnya, tapi di bagian anggota badannya ini ada lubang yang dari lubang ini mengeluarkan kotoran, misalkan ya. Seperti itu, maka hukumnya di situ tidak membatalkan wudhu. Alasannya kenapa? Karena jalan asli di situ masih normal, masih terbuka. Tapi, nah ini yang kedua, perincian nomor 2, apabila jalan yang terbuka niki atau jalan untuk keluarnya kotoran ini yang asli itu tertutup atau buntu, misalkan nasallallahu salamah, orang diuji tempat keluar air seninya atau buang air besarnya itu buntu, benar-benar tertutup rapat atau buntu, nggak bisa mengeluarkan kotoran, maka di situ diperinci. Berarti kan untuk mengeluarkan kotoran ini kan ada kalanya lubangnya ini berada di bagian bawah pusar atau di bagian atas pusar. Misalkan keluarnya itu di bawah pusarnya seseorang ini ada lubang. Dari lubang ini dia mengeluarkan air seni atau mengeluarkan air besar. Kenapa mengeluarkan air besar? Karena lubang yang asli tertutup, ya kan? Apabila lubang tersebut lubang yang mengeluarkan tersebut itu baru, artinya sebelumnya itu tidak ada, maka di situ wudhunya bisa membatalkan atau wudhunya bisa batal dengan syarat lubang tersebut berada di bagian bawah pusar, di bagian bawah pusar. Tapi apabila lubang tersebut itu sudah asli, bukan aridi kan tadi kan sebelumnya tidak ada, lalu dibuatkan lubang selain kubul dubur, ya kan, untuk mengeluarkan kotoran.
Kalau sekarang lubangnya itu asli berarti dia sejak sejak lahir dia mungkin sudah ditakdir di posisi dia tidak memiliki dua jalur tadi, jalan-jalan sing alami. Kemudian dia ternyata ada lubang lain selain kubul atau dubur yang dari lubang niku dia mengeluarkan kotoran. Maka bagaimana? Maka di situ wudunya baru bisa dikatakan batal. Baik lubangnya itu di atas pusar atau di bawah pusar. Ini perinciannya seperti itu. Betapa para fuqaha kita sudah membahas tentang pengandai-andaian apabila hal itu terjadi kepada seseorang. Jadi kesimpulannya, di antara hal-hal yang dapat membatalkan wudu, yang pertama adalah apa? Keluarnya sesuatu dari dua jalan, yaitu kubul ataupun dubur. Baik sesuatu itu berupa sesuatu yang benda, atau berupa angin, atau berupa sesuatu yang kering atau yang basah, sesuatu yang aslinya suci, apapun itu, segala sesuatu itu apabila keluar dari salah satu dua jalan yang normal, maka di situ hukumnya batal wudu orang tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang nomor dua, wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Tidur dalam keadaan posisinya tidak tegak, atau posisi pahanya atau posisi duduknya itu tidak tegak, maka itu bisa membatalkan wudu seseorang. Jadi ketika ada orang itu wudu, status berwudu, lalu kemudian di tengah-tengah itu dia tidur, maka wudunya itu bisa batal. Tanda-tanda orang itu tidur bagaimana? Tanda-tanda orang tidur itu diantaranya ya bermimpi. Walaupun hanya tidur sebentar, orang tiba-tiba lagi duduk, tapi di situ dia tidur, tapi posisinya dia mimpi. Maka di situ termasuk itu bisa dikatakan, maka otomatis kita vonis itu sebagai mimpi tidur, dan otomatis ketika tidur itu dapat membatalkan wudu. Berbeda dengan ngantuk. Kalau ngantuk itu ciri-cirinya kan orang setengah tidur, dia masih bisa mendengarkan obrolan orang sekitarnya, dia masih mendengarkan sekilas obrolan orang lain walaupun dirinya tidak paham. Itu kan namanya ngantuk. Ngantuk itu kan setengah tidur ya setengah sadar. Nah, makanya ketika orang itu posisinya ngantuk, maka di situ tidak membatalkan wudunya, seperti itu. Lah, wudu tidur yang bisa membatalkan itu ada syaratnya, yaitu tidur yang posisinya dia itu tidak menetap di atas tempat duduk yang tegak. Maknanya bagaimana? Maknanya antara diri dia, posisi orang ini duduk dengan tempat duduknya, entah tempat duduknya niku lantai atau di atas permadani ke atas niki, atau misalkan dia duduk di atas kursi, selama duduknya niku tegak, selama duduknya niku lurus, maknane lurus niku napa pahane atau bokongnya niki menempel ke tempat duduknya, maka itu namanya apa? Mutamakin itu tegak. Maka di situ tidak membatalkan wudu, seperti itu. Yang membatalkan wudu apabila di situ posisi tidurnya dalam keadaan duduk, tapi duduknya tidak mutamakin. Jadi kesimpulannya di nomor 2, hal yang dapat membatalkan wudu seseorang yaitu tidur dalam keadaan tidak lurus di atas tempat duduknya. Kemudian yang nomor 3, wazawalul aqli bisukrin au maradin. Ketika seseorang hilang akalnya. Hilang akal di situ baik karena dia mengkonsumsi minuman, atau baik dia mengkonsumsi obat-obatan,
sehingga menyebabkan akalnya hilang. Maknanya akalnya hilang, dia itu tidak bisa mengendalikan dirinya, ya kan? Atau marodin, atau karena dia sakit, sehingga karena dia ditimpa sakit menyebabkan dirinya itu hilang akalnya, seperti orang pingsan misalkan, seperti orang yang pingsan, maka di situ status wudhu orang tersebut bisa batal. Okay. Status orang tersebut bisa batal. Kemudian yang nomor 4 yaitu apa? Walam surrajuli al-mar'ata al-ajnabiyyata min ghairi hailin. Di antara hal-hal yang dapat membatalkan wudhu seseorang adalah apa? Seseorang bersentuhan dengan perempuan ajnabiyah atau perempuan lain atau orang lain. Jadi wudhu seseorang laki-laki itu bisa batal apabila dia bersentuhan dengan seorang perempuan ajnabiyah, perempuan lain. Nah, sekarang ini pembahasan mungkin akan pulau perinci bahwa di antara hal yang dapat membatalkan wudhu seseorang apabila di sana ada seseorang laki-laki bersentuhan dengan seorang perempuan dewasa dan statusnya dia ajnabiyah, orang asing, dan dalam sentuhannya itu tanpa melalui aling-aling atau tanpa ada penghalang. Dalam redaksi lain, sebagian masyayikh menyebutkan talaqi basyaratai rajulain wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini, yaitu bertemunya kulit antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama dewasa tanpa dan keduanya satu sama lain itu orang asing. Maknanya orang asing apa? Bukan mahram, bukan mahram. Jadi mahram maka ada pembahasannya. Jadi yang kata-kata talaqi basyaratai rajulin wa imra'atin ini artinya apa? Bersentuhannya kulit laki-laki, seorang laki-laki dengan perempuan yang sama-sama dewasa dan satu sama lain itu tidak ada hubungan mahram, maka di situ hukumnya dapat membatalkan wudhu. Kata-kata pertemuan bersenggolan atau bertemu atau menempelnya kulit dua orang yaitu laki-laki dan perempuan ini berarti mengecualikan apa? Mengecualikan rambut apabila bersenggolan rambutnya, mengecualikan lagi gigi dan mengecualikan lagi apa? Kuku. Jadi misalkan ana wong sama laki-laki perempuan tersenggol kukunya atau bersenggolan giginya, walaupun itu nggak mungkin, terus atau bersenggolan rambutnya, maka tiga hal ini tidak dapat membatalkan wudhu. Kenapa? Karena hal-hal ini adalah termasuk hal-hal yang pada normalnya itu bukan hal yang yultadzu biha, bukan yang bisa menimbulkan syahwat. Pramila, yang bisa membatalkan wudhu apabila bersentuhannya itu bersentuhan dengan sesama kulit. Nah, persentuhan ini juga disyaratkan lagi oleh seorang yang sudah dewasa, sudah balik. Maknanya sudah balik itu bagaimana? Maknanya dia maksudnya di situ sudah sampai pada punya batas atau sudah mencapai pada timbul syahwat pada dirinya. Artinya walaupun ada seseorang yang sudah punya perasaan timbul syahwat ketika dia bersentuhan, maka itu sudah dimasuk kategorikan sebagai orang yang balik. Walaupun saat itu dia belum walaupun dia belum genap umur 15 tahun misalkan. Walaupun si perempuan ini belum haid misalkan. Di situ ketika orang itu sudah timbul rasa atau ketika bersenggolan itu kok menimbulkan syahwat, maka itu sudah dikategorikan dengan definisi orang balik yang otomatis ketika dia bersenggolan wudhunya bisa
batal. Terus yang nomor 3 syaratnya yaitu sentuhan ini dilakukan oleh orang yang bukan mahramnya, yaitu disebut wanita atau orang ajnabiyat. Ajnabiyat itu orang yang di situ tidak memiliki hubungan darah atau tidak memiliki hubungan mahram. Mahram itu sinten? Mahram yaitu man haruma nikahuha ta'bidan bisababin mubahin, yaitu orang-orang yang haram untuk dinikahi orang tersebut. Mahram itu orang yang haram untuk dinikahi. Nah, orang-orang yang haram untuk dinikahi di situ ada 2 macam. Yang pertama yaitu 7 diantaranya itu haram karena sebab pernikahan. Kemudian yang 4 diantaranya itu sebab besanan. Orang-orang yang haram atau menjadi mahram kita, pulau panjenengan, orang yang menjadi mahram yang di situ ketika senggolan itu tidak membatalkan wudhu, yaitu apa? Pertama adalah yaitu seorang ibu. Ibu, seorang anak ketika bersenggolan dengan ibunya, di situ tidak batal wudhunya. Kemudian yang nomor 2 adalah anaknya sendiri, anak kandungnya. Ketika ada orang tua senggol dengan bersenggolan nyenggol dengan putrinya, itu tidak membatalkan. Yang nomor 3 saudarinya, misalkan ada orang punya saudara adiknya atau kakaknya perempuan, senggolan tidak batal. Kemudian nomor 4 ammahnya, ammah itu bibik dari adiknya ayah. Kemudian yang nomor 5 kholah itu bibik dari saudaranya ibu. Jadi ibu sampean dua mbak perempuan, itu namanya kholah. Kalau ammah itu mbaknya atau adiknya bapak. Jadi kalau dalam bahasa Arab, paman dari bapak dan paman dari ibu itu dibedakan. Kalau paman dari bapak disebut ammah. Tapi kalau paman dari ibu, kakaknya ibu, mbaknya ibu, kalau kakak disebut khol. Kalau perempuan namanya kholah. Itu. Kemudian yang nomor 6 di antara perempuan yang mahram yaitu siapa? Bintul akh. Anak perempuan saudara laki-laki. Misalkan ada jenengan gadah kakak laki-laki lalu dia punya anak perempuan. Itu termasuk mahram, sehingga ketika nanti ponakan sampean, biasanya itu ponakannya sampean. Ponakan perempuan sampean ketika sentuhan itu termasuk tidak membatalkan wudhu. Kemudian juga ponakan dari saudari ini sampean, pokoknya anak dari kakak ataupun mbak itu termasuk mahram. Ini 7 di antara orang-orang yang haram untuk dinikahi karena sebab nikah namanya. Kemudian yang 4 lagi orang yang masuk kategori mahram, haram dinikahi, yaitu orang haram dinikahi oleh sebab musyawarah. Musyawarah itu besanan atau karena melalui hubungan pernikahan, lalu kemudian kerabatnya istri ini nanti ada beberapa orang yang tidak boleh dinikahi. Siapa yang pertama? Yang pertama adalah ukhtuz zaujah, mbak ayune bojone sampean, adike bojone sampean, itu nggak boleh dinikah. Kemudian yang nomor 2 bintuz zaujah, anaknya istri. Misalkan ada orang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sudah punya anak. Ketika dia sudah menikahi ibunya, ya nggak bisa dia menikahi anaknya. Kemudian yang nomor 3 istrinya bapak. Misalkan ada seorang ayahnya ini menikah lagi dengan seorang perempuan. Nah nanti ibu tiri, maksudnya ibu tiri berarti ibu tirinya ini juga termasuk mahram daripada anaknya si ayah tersebut. Otomatis nanti tidak boleh dinikahi. Kemudian yang nomor sekawan yaitu istrinya anak. Misalnya ada orang punya anak laki-laki, anaknya laki-laki ini menikah dengan seseorang perempuan, maka si perempuan ini termasuk mahram. Nah, ini 4 perempuan atau 4 seorang yang masuk kategori
mahram bil musyaharah, yaitu karena sebab musyaharah pernikahan. Kalau yang 7 di atas tadi niku sebab napa? Nikah, yaitu hubungan darah. Yang bawah 4 itu hubungan musyaharah pisanan. Ini semua adalah wanita-wanita yang mahram, yang haram untuk dinikah. Lah, garwane jenengan. Lah, kalau garwane jenengan itu termasuk orang yang ajnabi. Ajnabi itu maksudnya orang asing. Sehingga makanya kenapa dia itu ketika sampean bersentuhan itu otomatis batal. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, garwo istri itu termasuk ajnabiyah. Maknanya ajnabiyah itu termasuk orang asing. Mulanya karena dia termasuk orang asing, dia boleh dinikahi, kan ngoten. Nah, ketika sudah dinikahi, apabila antara pasangan suami istri ini bersentuhan, maka di situ otomatis wudunya batal. Insyaallah saged dipahami nggih. Nah, terus termasuk syarat dalam sentuhannya lagi adalah sentuhan yang min ghairi hailin, tanpa ada pemisah atau aling-aling. Walaupun aling-alingnya tipis, misalkan dipisah atau ada tisu misalkan, maka di situ tidak membatalkan wudu. Jadi syarat daripada sesentuhan antara laki-laki dengan perempuan itu syaratnya dia adalah menggunakan kulit, berarti mengecualikan kuku, rambut, gigi misalkan kira. Kemudian disyaratkan lagi sama-sama dilakukan oleh orang dewasa, berarti mengecualikan sentuhan dengan anak kecil misalkan, ya kan? Maka di situ tidak membatalkan. Kemudian syarat lagi adalah bersentuhan dengan wanita ajnabiyah, wanita lain atau perempuan asing. Wanita lain itu siapa? Wanita lain itu ya orang yang bukan mahram. Nah, mahram itu siapa? Mahram adalah wanita yang haram untuk dinikahi karena sebab yang diperbolehkan. Jadi mahram, kula wangsuli, mahram yaitu man haruma nikahuha ala man haruma nikahuha ta'bidan, wanita atau orang-orang yang haram untuk dinikahinya secara permanen karena sebab-sebab yang diperbolehkan. Nah, tadi mahram ada 2 kriteria, ada kalanya disebabkan oleh nikah, ada disebabkan oleh musyaharah. Musyaharah itu setelah orang terjalin hubungan, maka nanti keluarganya ada beberapa keluarganya yang di situ juga masuk kategori mahram. Hanya saja di sana nanti ada perempuan yang statusnya mahram tapi tidak selama-lamanya, tidak permanen. Di sana ada wanita yang tidak boleh dinikahi dalam jangka waktu terbatas. Maksudnya dalam waktu tertentu, ketika ada faktor lain, maka si perempuan ini juga boleh dinikahi. Misalkan apa? Contohnya saudarinya istrinya jenengan. Misalkan jenengan garwo istri jenengan itu. Kan otomatis Mbak Ayune istri jenengan, adik istri jenengan kan haram untuk dinikahi. Ketika istri jenengan meninggal, nah niki faktor niki. Ketika istrinya jenengan meninggal, maka di situ boleh kan jenengan menikahi adiknya atau Mbak Ayu kakaknya. Karena apa? Karena di situ mereka adik istri jenengan atau kakaknya istri jenengan itu mereka masuk kategori mahram yang muakkad. Muakkad itu maksudnya ada batas waktu, ada di saat ketika waktu tertentu mereka boleh untuk kamu nikahi. Yaitu bagaimana? Di saat misalkan istri jenengan pun meninggal, lalu kemudian jenengan badhe nikah istrine adik istri jenengan. Itu namanya status hukum mahram tapi yang tidak permanen. Tapi kalau ibu Mbak Ayuni jenengan, anaknya jenengan, nah itu status hukum mahramnya permanen. Nah, jadi status mahram itu ada yang mahram yang selama-lamanya menjadi hukum mahram, tidak boleh dinikahi. Ada yang di situ status mahram yang sementara waktu. Kemudian yang nomor 5 di antara hal-hal yang dapat membatalkan wudu yaitu massu farjil adami di batinil kafi, yaitu menyentuh kemaluan, menyentuh kemaluan
menyentuh farji atau menyentuh zakar itu melalui telapak tangan, ya, maka di situ termasuk bisa membatalkan wudu. Kemudian selanjutnya wa mashu halqati duburi, dan menyentuh dubur, itu juga diantara hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Jadi kesimpulannya bahwa diantara hal-hal yang dapat membatalkan wudu menurut para ulama kita madzhab Syafi'i, di sini disebutkan ada 6 hal. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari 2 jalan, yaitu kubul ataupun dubur. Apapun sesuatu itu yang keluar, baik ia berupa benda, berupa angin kentut misalkan, atau berupa barang yang keras, atau barang yang lembek, atau sesuatu yang suci atau yang najis atau apapun itu, maka semuanya itu dapat membatalkan wudu. Kemudian yang nomor 2 yaitu tidur dalam keadaan tidak tegak. Maksudnya tidur tidak tegak itu tidur dalam posisi duduk yang tidak tegak, itu artinya posisi bokongnya di situ tidak menempel utuh di atas tempat duduknya. Kalau orang tidurnya itu tegak di atas tempat duduknya entah kursi, entah bantal, entah lantai niki, kok tegak, bokongnya nempel di kedua bokongnya nempel, maka di situ tidak membatalkan wudu. Loh, kok iso mboten membatalkan wudu padahal posisi orang tidur? Karena memang di situ baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, karena ashabu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yanamuna summa yusalluna wa la yatawaddaun. Jadi Sayyidina Anas menceritakan dulu para sahabat-sahabat itu kadang ketika mereka menunggu sholat atau ketika mereka itu kadang ketika bangun tidur itu langsung melakukan sholat dan tidak wudu. Nah, di situ para ulama menafsiri boten kok dari satu hadis. Sedangkan kemudian dalam hadis lain juga Rasulullah bersabda al-ainani wika usahi faman nama falitawaddu. Dalam hadis yang kedua kan dikatakan bahwa orang yang tidur hendaklah dia wudu. Di situ melalui 2 hadis ini lalu kemudian para ulama-ulama kita menggabungkan. Jadi dalam hadis yang pertama di situ tidak dipahami secara umum bahwa ketika ada orang itu tidur, tidak semua praktek tidur itu bisa membatalkan wudu, dan tidak semua posisi duduk itu bisa tidak membatalkan wudu. Yaitu apa? Yang bisa membatalkan wudu yaitu tidur yang di posisi tidak tegak, posisinya tidak tegak atau tidak menempel di tempat duduknya, maka di situ posisi duduk atau tidur posisi duduk yang dapat membatalkan wudu. Tetapi kalau posisi tidurnya itu dengan duduk, posisi duduknya tegak, menempel sepenuhnya di atas tempat duduk, maka di situ tidurnya tidak membatalkan wudu. Kemudian yang nomor 3 di antara hal yang dapat membatalkan wudu yaitu ketika orang hilang akalnya, baik dia itu karena mabuk, mendem, atau karena dia sakit. Orang mendem artinya orang yang tiba-tiba dia mengkonsumsi ganja, naudzubillah min dzalik, mengkonsumsi sesuatu yang bisa menyebabkan akalnya niku hilang. Ketika sudah hilang, otomatis dia akan buyar. Orang itu ketika hilang akal, seperti orang gila itu kan hilang akalnya, dia itu hilang akalnya. Kemudian ketika dia orang tiba-tiba gila, maka otomatis itu wudunya bisa batal. Atau dia mengkonsumsi ganja, tiba-tiba orang sengaja minum ganja, minum sesuatu yang dapat memabukkan, otomatis dia akalnya itu hilang, maka di situ juga bisa membatalkan wudu. Atau dia hilang akal karena sedang tidur. Nanti ketika posisi tidur, seperti contohnya apa? Seperti orang pingsan, semaput, bahasa Jawa ini orang semaput, pingsan, maka di situ juga diantara bisa
membatalkan wudunya. Kemudian selanjutnya di antara sesuatu yang dapat membatalkan wudu yaitu apa? Bersentuhannya seorang laki-laki dewasa dengan perempuan yang sama-sama dewasa dan status perempuan ini adalah wanita lain atau disebut bahasa Arab ajnabi, dan adanya persentuhan ini tanpa melalui penghalang, tidak ada pemisahnya. Berbeda kalau ada pemisah, misalkan senggolannya di balik pakaian, bagian di balik kain, di balik pakaian ini otomatis kan tidak langsung sesama kulit nempel, kira, maka di situ tidak ada. Maka kalau sentuhannya dipisah dengan kain atau tisu atau sesuatu, maka di situ wudunya tidak batal. Nah, tadi juga sudah dibahas siapakah ajnabiyah itu. Ajnabi itu wanita orang lain yang boleh kamu nikahi. Berarti di situ mengecualikan mahram. Mahram itu adalah wanita-wanita atau seseorang yang haram oleh dinikahi. Siapakah mahram itu? Tadi ada dijelaskan ada 7, yang 7 karena sebab pernikahan, kemudian 4 lagi melalui musyawarah atau pisanan. Kemudian selanjutnya di antara yang dapat membatalkan wudu adalah menyentuh farji, kemaluan baik zakar atau kubul, maka di situ dapat batal wudunya. Dan kemudian yang nomor 6 yaitu menyentuh dubur. Itu juga diantaranya adalah hal yang dapat membatalkan wudu. Mungkin cukup semantan nggih. Saged dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang mati. Ditutup mawon ya? Tutup mawon. Langsung ditutup mawon.